Baiklah, tadi kita sudah berkenalan. Sekarang kita mulai ke materi pembelajaran. Kita akan membahas tentang gangguan sistem gerak. Gangguan sistem gerak ada 3 macam. Yang pertama yaitu gangguan tulang, kedua gangguan otot, dan yang ketiga gangguan sendi. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang gangguan tulang. Gangguan tulang nomor 1 adalah rakitis. Rakitis merupakan kelainan pertumbuhan tulang pada anak-anak karena kekurangan vitamin D, magnesium, fosfor, dan kalium. Rakitis menyebabkan kaki tulang bengkok menjadi huruf O atau huruf X. Gejala-gejala rakitis. Yang pertama adalah pertumbuhan terlambat. Yang kedua, kelemahan otot. Yang ketiga, bengkok pada kaki. Dan yang keempat adalah tulang dada menjadi menonjol. Pada penyakit ini, terjadi pelunakan pada ujung-ujung tulang, di mana daerah tersebut adalah lempeng pertumbuhan. Apabila kekurangan vitamin D, maka tentu akan terjadi perlambatan pertumbuhan. Sebagian besar dari penyakit rakitis diterapi dengan suplementasi vitamin D dan kalsium. Dosis dari pemberian suplementasi diberikan sesuai kebutuhan anak. Selanjutnya, perkembangan dari kondisi dilakukan melalui pengecekan darah untuk mengukur kadar vitamin D dan kalsium, serta pemeriksaan X-ray. Gangguan tulang yang kedua adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah tulang rapuh, keropos, dan mudah patah. Osteoporosis disebabkan berkurangnya hormon testosteron pada laki-laki atau hormon estrogen pada wanita. Selain itu, osteoporosis juga disebabkan oleh patah tulang. Seiring berkurangnya kepadatan tulang, penderita osteoporosis bisa mengalami gejala seperti berikut. Mudah mengalami patah tulang, walau hanya karena benturan yang ringan, nyeri punggung, biasanya disebabkan oleh patah tulang belakang, postur badan membungkuk, tinggi badan berkurang. Osteoporosis biasanya dapat diminimalisir dengan memberikan diet sehat, berlatih mengangkat beban, dan juga memberikan hormon. Gangguan tulang yang ketiga adalah mikrosefalus. Mikrosefalus adalah kelainan pertumbuhan tengkorak bayi sehingga kepala berukuran lebih kecil dari ukuran normal. Penyebab mikrosefalus yaitu infeksi, malnutrisi, atau paparan racun, dapat juga disebabkan infeksi meningitis. Gejala mikrosefalus bervariasi dan mencakup cacat intelektual dan keterlambatan bicara. Pada kasus yang parah, mungkin ada kejang dan fungsi otot yang abnormal. Gangguan tulang yang keempat adalah hidrosefalus. Hidrosefalus merupakan menumpuknya cairan di dalam rongga jauh di dalam otak. Kelebihan cairan menekan otak dan dapat menyebabkan kerusakan otak. Kondisi ini paling sering terjadi pada bayi dan orang berusia lanjut. Hidrosefalus ditandai dengan pembesaran kepala pada bayi, orang dewasa dan anak-anak mengalami sakit kepala, gangguan penglihatan, kesulitan kognitif, gangguan koordinasi, dan inkontinensia. Gangguan tulang yang kelima adalah fraktura. Fraktura adalah kondisi patah tulang yang terjadi ketika tenaga yang melawan tulang lebih besar daripada kekuatan tulang. Fraktura ada beberapa jenis. Yang pertama adalah fraktur kominutif. Pada jenis fraktur ini, tulang pecah menjadi 3 bagian atau lebih. Yang kedua adalah fraktur dislokasi, yakni cedera parah, di mana fraktur dan sendi terkilir secara bersamaan. Yang ketiga adalah fraktur green stick, yakni sebagian tulang patah di satu sisi tetapi tidak pecah sepenuhnya karena sisa tulang dapat membengkok. Yang keempat, yakni fraktur garis rambut atau juga disebut fraktur stres, adalah retakan kecil atau memar di dalam tulang. Yang kelima adalah fraktur oblik. Fraktur oblik adalah patah tulang yang relatif umum, di mana tulang patah secara diagonal ke sumbu panjang tulang. Gejala-gejala fraktura meliputi bengkak, kemerahan, memar di area loka, kesulitan menopang berat badan, dan terlihat pucat. 6. Gangguan tulang belakang.
Kelainan tulang belakang atau spinal disorder adalah kondisi yang mempengaruhi kelengkungan atau posisi susunan tulang belakang, disebabkan karena kesalahan ketika duduk. Gangguan sistem gerak yang kedua adalah gangguan otot. Macam-macam gangguan otot yaitu: yang pertama, distrofi otot. Distrofi otot menyebabkan otot melemah. Gangguan ini bersifat genetik alias diturunkan dari orang tua ke anak. Penyebabnya adalah mutasi gen yang berperan menjalani fungsi dan pembentukan struktur otot. Pada kasus yang parah, distrofi otot bisa mempengaruhi jantung dan otot pernapasan yang lain. Sayangnya, hingga kini belum ada obat yang dapat menyembuhkan distrofi. Kebanyakan pengobatan hanya ditujukan untuk meringankan gejala penyakit, cacat fisik, dan masalah lain yang muncul. Gangguan otot yang kedua yaitu penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson disebabkan karena sel saraf otot tidak menghasilkan cukup dopamin. Parkinson juga merupakan penyakit genetik dan dipengaruhi oleh usia yang sudah tua. Gangguan ini membuat pengidapnya sulit mengendalikan pergerakan otot-otot tubuh, sehingga mengalami tremor pada tangan, kaki, wajah, dan anggota gerak lain. Bila terus memburuk, pengidap Parkinson mengalami kesulitan berjalan, berbicara, bahkan beraktivitas. Penyakit ini dapat diobati, atau minimal tremor bisa dikendalikan agar pengidapnya masih dapat melakukan aktivitas dengan normal. Gangguan otot yang ketiga yaitu fibromyalgia. Fibromyalgia ditandai rasa nyeri di bagian tubuh tertentu. Gejalanya berupa nyeri, otot kaku, mudah lelah, sakit kepala, sulit tidur, gangguan memori, dan sakit perut. Fibromyalgia juga belum diketahui penyebab pastinya. Namun, kelainan pada bahan kimia tertentu, perubahan cara sistem saraf, kelainan genetik, stres fisik atau emosional, dan infeksi tertentu diduga menjadi penyebab utama dari penyakit fibromyalgia. Gangguan otot yang keempat yaitu keseleo. Keseleo atau terkilir adalah cedera pada ligamen, jaringan penghubung dua atau lebih tulang pada sendi. Gangguan ini termasuk keluhan umum yang terjadi pada pergelangan kaki akibat aktivitas fisik. Biasanya, keseleo terjadi saat berjalan atau berolahraga pada medan yang tidak rata, jatuh pada posisi yang salah, dan teknik latihan yang salah saat berolahraga. Gejala yang muncul tergantung tingkat keparahan, tapi seringkali berupa nyeri, pembekakan, dan memar. Gangguan otot yang kelima yaitu kram otot. Sama halnya seperti keseleo, kram otot termasuk keluhan umum yang terjadi secara mendadak. Biasanya, kram berlangsung selama beberapa detik hingga menit. Penyebabnya bisa karena otot terlalu sering digunakan, gangguan sirkulasi darah pada otot, dehidrasi, kurangnya asupan mineral dalam tubuh, serta gangguan saraf. Gangguan otot yang keenam yaitu tendinitis. Tendinitis adalah radang otot yang terjadi akibat jaringan fleksibel penghubung otot ke tulang tendon mengalami bengkak parah. Gangguan ini biasanya terjadi di pergelangan tangan, pergelangan kaki, siku, bahu, dan lutut. Gangguan otot yang ketujuh yaitu atrofi otot. Atrofi otot terjadi ketika massa otot menurun atau hilang. Penyebabnya adalah tidak bergerak dalam waktu lama, cedera otot, dan penyakit saraf yang memicu kelumpuhan. Gangguan otot yang terakhir yaitu miositis. Miositis adalah peradangan jaringan otot yang disebabkan karena cedera, infeksi, dan penyakit autoimun. Gejalanya berupa otot melemah, muncul ruam kulit, mudah lelah saat berdiri atau berjalan, sering terjatuh, sulit bernapas, dan sulit menelan atau disfagia. Gangguan sistem gerak yang ketiga yaitu gangguan pada sendi. Yang pertama, artritis reumatoid. Artritis reumatoid merupakan salah satu penyakit jangka panjang atau kronis yang menyebabkan peradangan pada jaringan ikat. Penyakit ini umumnya dialami oleh wanita. Kondisi membran sinovial pada penderita artritis reumatoid akan mengalami penebalan yang dapat memicu kerusakan kartilago artikuler apabila tidak ditangani. Artritis reumatoid menyebabkan gerak sendi menjadi terbatas. Yang kedua yaitu osteoartritis.
Osteoartritis merupakan gangguan persendian di mana terjadi perubahan akibat berkurangnya tulang rawan sendi. Gangguan ini berhubungan dengan penuaan, obesitas, dan trauma persendian. Osteoartritis umumnya muncul ketika individu berusia lebih dari 40 tahun. Gangguan sendi ini memungkinkan adanya pertumbuhan tulang yang tidak semestinya pada bagian tepi artikular, sehingga rentan terjadi kerusakan pada kartilago artikular. Dan gangguan sendi yang ketiga, yaitu artritis gout. Gangguan sendi ini terjadi akibat adanya kelainan metabolisme asam nukleat, sehingga menyebabkan penumpukan asam urat pada persendian. Asam urat dapat dikurangi dengan banyak mengonsumsi air mineral. Air akan melarutkan asam urat yang terbentuk dan mengeluarkannya dari dalam tubuh melalui urin. Selain itu, olahraga dapat menurunkan ekskresi asam urat dan meningkatkan produksi asam laktat dalam tubuh. Semakin berat latihan yang dilakukan, semakin banyak pula asam laktat yang diproduksi, sehingga asam urat dalam tubuh dapat menurun. Sekian materi yang kita bahas. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan mempelajarinya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita